Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qaulana. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah di tempat yang mulia ini. Bersyukur kita kepada Allah di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita kepada Allah di mana pada siang hari ini kita masih diberikan hidayah, diberikan iman, waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majelis yang penuh barakah, beriktikaf, beribadah, mendengarkan kultum dan khutbah kepada Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus terang saja saudara-saudara, banyak orang-orang yang menginginkan keberadaan seperti kita ini di saat kita berwudu, menimba ilmu di majelis ini. Tapi apalah daya, di saat ini mereka harus berbaring di rumah sakit, di ruang ICU, menahankan penderitaan sakit yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Atau mungkin mereka saat ini tidak sakit, tapi karena mereka ada kesibukan urusan dunia, sehingga mereka harus menyelesaikan urusan dunia mereka, sampai-sampai mereka tidak bisa juga hadir di majlis yang penuh barokah ini. Atau mungkin mereka tidak sakit, mereka bukan sibuk karena dunia, tapi mereka belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lebih baik memilih di majelis taklim seperti ini, mendengarkan cawisan tausiah dari seorang ulama. Atau mungkin bukan karena mereka sibuk urusan dunia, bukan karena mereka sakit karena ujian Allah. Itu ya, sambung lagi. Oleh karena itu, bersyukurlah kita kepada Allah di mana pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, panjang umur, nikmat sehat, nikmat panjang umur, hidayah, kesempatan dan umur panjang, dan kita gunakan semuanya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis taklim ini dalam keadaan bersuci, i'tikaf kita, mendengarkan kita kajian-kajian agama, semuanya itu bernilai ibadah. Maka daripada itu patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para ulama-ulamanya min yaumina hadza ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, seorang mukmin, dia punya senjata yang ampuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dia menggunakan senjata itu dengan tepat, dengan bagus, maka dia akan bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Senjata orang mukmin adalah doa. Ad-du'a'u silahul muslimin. Doa adalah senjata orang muslim. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah, mengeluh kesah, memohon minta kepada Allah. Dan setiap saat dan waktu, dimanapun kita berada, kapanpun kita tetap meminta dan memohon kepada Allah dengan berdoa kepada Allah, diiringi dengan keyakinan, dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengabulkan permohonan dan perintah kita itu. Ada seorang ulama, al-alim al-alama, al-faqih di kota Basrah, seorang wali Allah. Ketika itu dia ditanya oleh oleh murid-murid mereka, murid-murid beliau, "Ya Syekh, kami mau bertanya kepadamu, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'uni astajib lakum?"
Berdoalah kamu kepadaku, mohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Tapi sudah lama kami berdoa, wahai Syekh. Dari siang sampai ke malam, pagi, siang, dan sore kami selalu memohon kepada Allah. Tapi sampai saat ini, kenapa doa kami belum juga dikabulkan? Mungkin pertanyaan seorang murid ini pernah terjadi pada diri kita masing-masing. Adakah pada diri saudara-saudara yang sering berdoa meminta kepada Allah, tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh seorang wali Allah, al-alim al-alamah ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha melihat, maha mendengar, maha mengabulkan semua permintaan dan permohonan hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada di antara kalian menanyakan tentang perihal Allah, maka katakan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita, Allah lebih dekat daripada jantung kita, Allah lebih dekat daripada nyawa kita. Maka mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah. Insya Allah, Allah akan pasti mengabulkan permohonan dan doa kamu sekalian. Dengan catatan pertama, falyastajibu li, hendaklah kalian mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kalian menyaut semua panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan aqimus shalah, dirikan salat, hendaklah kalian kerjakan salat. Jika Allah memerintahkan kamu puasa, silakan kamu berpuasa. Silakan kamu tunaikan haji, sedekah, infak dan sebagainya. Semua perintah Allah kau lakukan. Dan yang kedua, wal yu'minu bi, beriman kepada Allah, tidak mendustakan Allah, tidak mensekutukan Allah dengan apapun, maka Allah akan mengabulkan semua doa. Ditambahkan oleh Al-Syekh ini, mungkin doamu itu belum dikabulkan saat ini karena beberapa hal. Pertama, arabtumullah wa lam tu'tibi. Kamu mengenal Allah selama ini. Dari lahir kamu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dari batinmu kamu berkeyakinan bahwa kamu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi kamu tidak menunaikan perintah Allah. Salat kamu tinggalkan, puasa kamu tinggalkan, haji kamu abaikan, semua amal-amal ibadah kamu tinggalkan. Itu salah satu penyebab doamu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadaitumul jannah walam ya'mal biha. Kamu memohon kepada Allah agar kamu masuk ke dalam surga Allah. Setiap saat kamu berdoa, Allahumma inna nas'aluka afiyah. Setiap saat kamu berdoa agar kamu masuk ke dalam surga Allah. Tapi kamu, perbuatanmu justru menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Lalu bagaimana doamu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian seringkali kamu meminta kepada Allah agar kamu terhindar dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Tapi seringkali pula kamu justru berbuat untuk menjerumuskan perbuatan itu ke dalam api neraka. Seringkali kamu memohon, mengatakan bahwa kamu cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin menjadikan umatnya, ingin mendapatkan syafaatnya, tapi tidak pernah kamu berselawat kepadanya, tidak pernah pula kamu mengerjakan sunnah-sunnahnya. Lalu bagaimana doamu mau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian sering pula terjadi kamu yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kematian itu adalah benar. Innal mautal haqqa. Tapi setelah kamu yakin bahwa kamu akan mati, kamu percaya suatu saat kamu akan meninggal dunia, tapi kamu tidak mempersiapkan dirimu untuk menghadapi kematian itu. Seringkali kamu mengurus jenazah, memandikan jenazah, mengapani jenazah, mensolatkan jenazah, bahkan menguburkan jenazah, walam ta'tabiru bih. Tapi kamu tidak mengambil pelajaran dari semua apa yang kamu kerjakan. Itu semua penyebab doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kata Syekh tadi, ada penyebab yang sangat menghalangi doa kita, yakni
kamu selalu memohon pinta kepada Allah, tapi makanmu, pakaianmu, tempatmu selalu kau lumuti dengan hal-hal yang haram, selalu kau isi dengan hal-hal yang haram. Bagaimana Allah mau mengabulkan doa? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita harus optimis dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa doa kita pasti akan diijabah oleh Allah. Karena Allah tidak tidur, Allah tidak ingkar janji, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Memang Rasulullah SAW menjelaskan Allah mengabulkan doa hambanya bisa bermacam cara. Pertama, ada kalanya doa hamba itu dikabulkan dengan seketika. Jika hamba itu tiada berdosa, kemudian tidak memutuskan tali silaturahim, dia memohon pinta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya dengan seketika. Begitu dia doa, langsung dijawab oleh Allah. Atau mungkin saudara-saudara, saat ini belum dikabulkan oleh Allah doa kita, tapi doa kita nanti akan dikabulkan, dijawab oleh Allah nanti di akhirat. Atau yang ketiga, mungkin doa kita selama ini sudah dikabulkan oleh Allah, tapi diganti dengan nikmat yang lainnya. Bukankah kita sering berdoa, ya Rabb, berilah kami rezeki yang banyak, tapi sementara ekonomi kita masih sempit, kehidupan kita masih melarat, setiap hari kita susah mendapatkan rezeki. Jawabannya, bukan Allah tidak mengabulkan doa kita. Mungkin ketika kita memohon pinta rezeki, tapi bukan uang yang datang, Allah ganti dengan kesehatan, Allah ganti dengan keimanan, Allah ganti dengan hidayah, Allah ganti dengan perlindungan, Allah ganti dengan kekuatan dan sebagainya. Itu bukti bahwa doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pemirsa, mari kita selalu berdoa kepada Allah di manapun kita berada, kapanpun, di mana saja, dengan optimis dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis yang singkat ini menjadikan barokah bagi kita, dan marilah kita sama-sama amalkan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wa ridha wal hinayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.